Nanti apa aja yang harus kita impor, ya. Lalu ini untuk styling header-nya, ya. Untuk struktur HTML-nya, CSS-nya, semuanya lengkap. Termasuk ada checkpoint-nya. Nah, di sini aku sertakan checkpoint kayak gitu. Nanti ada final checkpoint-nya juga. Nih, kalau kita lihat di sini ada checkpoint. Nah, ini misalkan. Nah, ini ada keseluruhan kodenya juga ada ya. Kalau kita lihat ini dengan codingan HTML dan CSS seperti ini, nanti kita akan bisa membuat website yang seperti ini. Oke, seperti yang ada di sini. Oke, sampai sini dulu sebelum kita mengcoding. Ada pertanyaan terkait cara akses dan cara pakai modulnya, linknya? Atau ada yang belum punya linknya? Aman? Aman ya? Suara saya terdengar kan ya? Takutnya soalnya tadi itu sempat putus-putus. Jadi sebelum ini aku sempat ngajar Tailwind ya. Katanya putus-putus gitu. Aman Nah, Mas, aman. aman ya. Oke, nanti kalau misal putus atau apa bilangin ya, atau paling enggak chat aja. Nanti aku ulangi lagi sampai mana suaranya yang keputus gitu. Siap Mas. Oke. Nah, oke, kita bisa mulai aja langsung bikin foldernya seperti ini ya guys. Lalu ini bisa nggak sih di minimize? Tunggu ya. Atur dulu guys. Ini close. Oke. Oke. Nah, ini ya. Oke. Kita langsung ke D2 ya. D2, klik D2, lalu di sini kita akan men-slicing sebuah desain Figma seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita buat struktur foldernya dulu. Jadi di sini kita bikin file index.html seperti ini. Oke. Lalu kita bikin folder aset ya. Ini kita belajar supaya codingan kita rapi ya. Walaupun ini websitenya simple, tapi kita belajar tentang kerapian struktur folder ya, struktur project. Lalu kita bikin namanya image, bikin lagi. Wah, ini harus diklik dulu di asetnya. Bikin lagi styles. Nah, aku pengen nyendiriin ada image, ada icon ya. Jadi nanti ada icon sendiri khusus icon seperti itu. Oke, di style di sini kita bikin file style.css. Oke, lalu seperti biasa, index HTML kita kasih tanda seru seperti ini, enter, akan terbuat struktur HTML-nya. Nah, kita coba hello world dulu ya, testing dulu ya. Hello world, kita save, dan jangan lupa kita bikin nyalakan dengan si web servernya ini. Go live, nanti akan terbuka tab browser baru di browser teman-teman, dan nanti akan diarahkan ke website kita ya. Ini muncul ya hello world ya. Nah, oke, sampai sini dulu. Aman? Aman. Aman. Ini aku oke lah, nggak begini aja. Aman ya. Ini foldernya kurang lengkap ya. Harusnya ada folder icons ya. Jadi kan ini kan cuma image sama style, tapi nggak apa-apa, nanti aku update aja ini. Oke. Yang pertama kita udah lakuin bikin struktur folder, lalu kita bikin hello world ya. Nah, kita coba hubungkan CSS-nya ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada codingan menghubungkan CSS-nya. Kita coba hubungin si CSS-nya. Jadi di sini kita tambahkan link untuk ngarah ke CSS-nya. Nah, teman-teman cukup ketik link aja ya, nggak usah satu-satu, nggak masalah. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan kemarin, download extension yang ada di sini. Jadi di sini sudah aku siapin extension. Nah, ini ya. Install extension di bagian day one ya, teman-teman. Klik aja di daftar isi. Di sini ada banyak extension yang aku saranin buat di install seperti itu ya. Oke. Lanjut.
Mana sih? Ini ya, kita nambahkan link, kita pilih yang CSS atau link doang nggak masalah. Seperti ini. Nah, di href-nya ini kita isi. Kita sambungkan file CSS kita. Karena kita berada di root folder, ya, directory ya, utama, gitu, terluar. Indeks HTML ini kan terluar, dia nggak di dalam suatu folder kan. Jadi dia harus masuk ke folder AC dulu, masuk ke folder styles dulu, baru ke file style CSS-nya. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal ketik titik slash, di sini ada suggestion, tinggal pilih aja asset, enter, styles, enter, style.css, enter. Kita save. Sekarang kita coba sekalian supaya ada perubahannya ya. Kita melakukan yang namanya reset CSS. Jadi kalau teman-teman lihat di panduannya sini ya, ada yang namanya reset CSS guys. Aku tutup aja nggak masalah. Aku pakai yang di sini aja deh. Sini ya. Ups. Nah, itu ada yang namanya reset CSS. Nah, ini ya. Kita melakukan reset CSS. Nah, apa aja yang kita cantumin di CSS kita, itu kita pakai yang namanya general selector atau pakai bintang ya. Ini mengimplementasikan style ini ke semua yang ada di website kita. Markingnya 0, paddingnya 0, box sizing, border box. Nah, seperti itu ya. Ini kita kopas aja, copy, paste, save. Kita lihat sekarang. Tuh, kalau kita perhatikan, ini coba aku uncomment ya. Aku komen maksudnya. Aku komen, aku save. Tuh, dia kalau kita perhatikan itu ada jaraknya, agak ke bawah dia, ya. Terus dia agak ke kanan juga ini hello world-nya. Sekarang aku aktifin, aku hidupin reset CSS-nya. Nah, dia akan mojok kiri, mojok atas. Jadi nggak ada space, ya, nggak ada marginnya, nggak ada paddingnya seperti itu. Oke, oke sampai sini aman ya. Nah, lalu ngapain nih? Kita mau ngapain ya? Kita coba bikin strukturnya dulu deh. Kalau kita lihat di sini, kita ikutin modul aja ya, biar nanti kalau kalian ketinggalan biar bisa nyobain gitu. Kita impor aset dulu aja. Jadi kalau kita lihat di sini, kita impor aset dari si ini ya, Figma kita. Ini kalian bisa nge-save Figma-nya nggak? Kok di Figma-ku nggak ada orang yang join? Nggak boleh? Apa nggak bisa dilihat ya? Jadi ini kita harus export aset-asetnya. Nah, misalkan nih ya kita bisa klik elemennya, terus kita preview untuk memastikan apa yang kita akan install. Kita bisa ekspor aja. Misalkan ini kita nambahkan, kita drag and drop aja, masukin di image. Nah, ini misalkan di profile seperti ini, kita namakan profile. Lalu kita butuh apa lagi nih? Kita butuh ini ya, icon-icon ini ya. Kita coba install, masuk lagi sampai kena vektornya ya, supaya dia lebih HD. Jadi ekspornya jangan lupa SVG ya, kalau dia icon seperti ini, SVG kita save, taruh di icons ya. Nah, ini kita namakan ya, istilahnya itu ada naming convention seperti itu ya. Ini kita namakan settings seperti ini. Lalu kita bisa ekspor lagi sih notification-nya ya. Logo apa namanya icon sih motif ini lonceng. Kita bisa klik notification. Setting. Nah, ini terakhir message. Oke, udah install nih. Ada message, ada notif, ada setting. Lalu apa lagi? Kita lihat di sini kita butuh apa lagi nih? Image-nya ini ya, image-nya
kita install. Jangan sampai salah ngekliknya ya. Nah, ini kita select semuanya aja, nggak masalah. PNG-nya aku mau yang 4 kali ya supaya dia lebih HD. Export. Aku taruh lagi di sini bagian image. Aku namakan mungkin write content gitu ya, atau write image. Lalu ini ada icon source ya. Kita bisa, nah kita lihat nih udah select. Kita bisa export si icon source-nya. Kita masukkan ke icon search. Oke, sudah kita rename ya. Dan apa lagi? Sudah cukup. Mungkin itu aja. Oke. Nah, lalu kita buat struktur header dan elemen-elemennya ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan website ini ya, satu halaman aja ini, itu dia punya punya 2 pembagian. Pembagian yang pertama itu untuk headernya ini. Ya, nanti ini kita akan jadikan semantik HTML header ya. Lalu yang kedua itu ada elemen yang kedua ini ya, kita akan jadikan ini sebagai main-nya ya, nanti kita pakai elemen semantik HTML main. Ya, hero-nya ini nanti kita akan jadikan si main-nya. Gitu ya. Nah, fokus di situ aja dulu, nggak usah terlalu kemana-mana. Kita fokus ke si header-nya dulu. Oke, kita buat header-nya dulu di sini. Aku bisa close dulu. Oke. Nah, oke. Kita hapus dulu, kita buat nah, header seperti ini. Oke ya, header-nya ya. Nah, di dalam header itu dia ada apanya? Kalau kita lihat di sini, header itu dia punya 3 pembagian ya. Pembagian yang pertama ini untuk logo, kedua untuk navigation-nya ya, pakai teks UL, nanti kita akan pakai teks UL ya, unordered list. Nanti kita coba apa itu ya. Lalu di yang sebelah kanan terakhir ini ada pembagian lagi, ada pengelompokan lagi ya. Jadi kita perlu 3 child elemen. Kita perlu 3 elemen HTML di dalamnya. Misalkan di sini aku bikin kelas saja logo misalkan. Di dalamnya ada image ya. Oh, kita pakai teks saja nggak masalah, pakai heading 1. Seperti ini. Naik learn. Oke. Nah, lalu sejajar dengan logo ada yang namanya navigasi ya. Kita bikin ini pakai semantik HTML, navigasi. Lah, untuk ngelis ini itu pakai namanya unordered list. Nanti dia menerima masing-masing list seperti ini. Dan dia menerima tiap-tiap ini kita ingin bisa diklik gitu kan misalkan. Ini kita pakai tag anchor. Seperti ini guys. Oke. Dan di sini kita bisa isikan home. Kita bisa kopas kontrol shift alt panah atas ya. 2 kali. Lalu course. Lalu ada kontak. Kita save, kita lihat coba. Nah, kayak gini ya. Dia masih kayak gini tuh. Lalu gini kita coba ya bikin yang kayak ini. Jadi di sini ada div lagi. Disejajar dengan nav ya. Mungkin aku ingin namakan account aja ya, karena di sini kalau kita lihat itu pakai account ya dia, nggak masalah. Kita pakai account. Lalu dalam account di div-nya ini ada 3 pembagian. Yang pertama button, yang kedua si icons ini tadi ya, yang ketiga itu si image-nya ini. Jadi ini aku sendirikan ya. Nah, itu kan dia terkelompok. Jadi ini aku sendirikan aja. Ini aku pakai button. Tulisannya ada sport. Lalu ada div lagi untuk icons. Di sini aku pakai image aja. Copy. Ini aku coba panggil image-nya ya. Asset, icon. Pertama itu setting dulu. Ya enggak sih? Ini alt-nya kita bisa isikan setting.
Lalu di sini kita pasang lagi ikonnya notification ya. Kita bisa isikan notification. Dan yang terakhir kita bisa isikan icons message. Ini ALT-nya kita bisa isikan message seperti ini. Kalau kita lihat, boom, nggak kelihatan. Mana tuh? Ya karena ikonnya putih, ya, dan backgroundnya juga putih, jadi nggak terlihat. Nah, sekarang kita coba tambahkan dulu yang si image-nya ini ya. Jadi dia sejajar dengan div iconnya ini ya. Masih masuk elemen child-nya apa child dari parent-nya ini ya, account. Ini kita coba image, nggak masalah, ini aja. Asset image profile. Selesai. Kita lihat kayak ini ya. Nah, sekarang kita coba ini deh. Apa namanya? Setelah kita bikin strukturnya, kita coba styling ya. Styling si bodinya dulu supaya terlihat tuh icon-iconnya tadi. Ini kalau kita lihat caranya itu klik yang header ini ya, teman-teman klik yang header. Nah, nanti di sini tuh ada background. Background ini teman-teman klik yang ini aja. Nah, nanti akan tampak backgroundnya itu warnanya hexnya itu apa gitu ya. Nah, ini kita akan coba styling. Jadi di bodinya aku pengen coba styling ya. Stylenya ini aku panggil bodinya, background colornya pakai X-nya ini. Seperti ini. Kita lihat. Ya, seperti itu ya. Nanti kelihatan ya ikonnya ya. Nah, naik line-nya nggak kelihatan karena hitam. Nanti kita akan coba buat seperti ini ya. Di gradation gini. Oke. Oke. Lalu, ngapain nih? Kita coba styling si headernya dulu ya. Kita urut dari atas ya. Jadi langkah-langkah yang akan aku lakukan, kita coba buat struktur HTML-nya dulu satu-satu, baru kita styling satu-satu gitu ya. Selesai, nanti kita akan buat yang ini kayak gitu ya. Jadi nggak langsung HTML semua dulu, baru CSS enggak ya, supaya kita nanti gampang reviewnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dia itu punya kayak di apa namanya headernya ini dia ada garisnya gitu ya, ada struknya. Nah, ini kita coba buat tingginya dulu deh. Tingginya ini kalau kita lihat 80 ya. Nih, height-nya dia 80. Kita coba buat dulu aja. Di sini headernya kita panggil. Teman-teman kalau ketinggalan nggak masalah, nanti tinggal ikutin yang ada di sini aja ya. Ini karena itu lengkap tuh. Kayak gitu. Nah, di sini headernya itu tingginya tadi berapa? 80. Kumpul nggak sih? Ya 80. Lalu kalau kita lihat struknya atau bordernya berapa? Coba pakai yang ini aja deh. Ini yang agak terang aja. Ini ya aku pakai coba yang ini. Jadi bordernya itu aku atur 1 pixel solid, terus warnanya itu seperti ini. Kalau kita lihat, nah seperti ini ya, kotak gitu ya. Nah, dia agak ke bawah tuh kalau kita lihat ya. Dia itu agak ke bawah. Nih, dia itu agak ke bawah gini ya dari layar. Nah, cara ngelihatnya gimana? Itu teman-teman klik ALT aja di sini. Nah, tuh akan terlihat. Jadi teman-teman harus nge-select dulu si headernya. Nanti klik ALT akan terlihat tuh dari atas tuh 50 dia. Maka kita bisa atur kalau jarak antar elemen berarti pakainya margin atau padding. Jadi kalau antara navbar ke atasnya itu dia ada jaraknya, itu kan antar elemen. Pakainya padding atau margin? Ada yang ingat nggak? Coba silakan yang ingat angkat tangan. Dijawab maksudnya, jangan angkat tangan aja. Atau ketik di sini. Margin atau padding? Margin Mas. Gusesa Abida Gifar, Margin Mas. Oke, yang lain. Alandrian Surya Tantra, Margin Kak. Angel Hazard, Margin. Siapa lagi? Nggak ada yang padding ini. Kebanyakan jawaban tuh belum tentu benar ya.
Nggak ada padding? Aman? Ikut mayoritas Mas. Waduh, Mas Ega ini senior saya nih Mas Ega ini ya. Oke, oke, oke. Hadipis margin. Oke, sip, mantap. Oke, kita pakai margin ya. Margin top apa bottom nih? Margin top ya. 50 pixel. Save. Lihat. Tuh ya, dia agak ke bawah gitu ya. Teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ngapain? Kita atur bordernya aja ya, border radiusnya ya, supaya kelihatan melengkung. Nah, ini kalau kita lihat border radiusnya itu 50. Oh ya, ke kanan kirinya belum nih. Nah, ini 100 ya. Kalau kita lihat 100 juga nih. Kita atur dua sekalian. Jadi margin top, margin inline, ya margin inline itu dia margin left dan margin right ya, sama dua-duanya ya. Ini kita atur 100 pixel. Lalu border radiusnya, border radiusnya dia berapa tadi? 50 pixel. Ini aku taruh bawah sini. Nah, ini apa teman-teman kalau kalau kepo ya WebKit itu apa? Nah, itu aku install extension yang namanya CSS Auto Prefix ya. Silakan teman-teman install. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat lagi dia itu kayak ada shadow-nya gitu loh. Nah, tuh, dia kayak ada shadow-nya gitu loh. Nggak terlalu kelihatan sih, cuman kalau kita jauhin tuh kelihatan kayak ada shadow-nya gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa klik ini. Kalau kita lihat di sini itu ada mana ya? Tunggu stroke. Dan kita lihat di sini aja. Tadi udah tak coba soalnya. Box shadow. Nah, ini ya box shadow-nya ya. Kita kopas dari sini aja biar cepat. Box shadow. Kita coba deh. Jadi kita nambahkan box shadow supaya dia itu ada efek kayak ada shadow-nya gitu ya di samping-sampingnya itu. Kita akan coba bedain. Jadi ini kan tanpa shadow ya. Sekarang kita coba tambahkan box shadow-nya di sini. Kita paste aja, save. Tuh, dia agak kayak menyala dikit gitu. Ya kan? Kayak gitu. Nah, lalu ngapain nih enaknya nih? Kita coba ini deh. Kalau udah semua ya si ininya apa namanya? Nah, ini udah semua. Tinggal kita ini kita kasih gapnya dulu aja ya. Paddingnya aja deh, kita atur padding. Ini paddingnya kirinya 30. Kalau yang sebelah sini sama juga 30. Atas bawahnya 18. Kita coba atur ya. Jadi paddingnya pakai padding inline dulu aja. Padding inline-nya tadi berapa tadi? 30. Padding topnya 18. Bottomnya juga 18. Kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia sudah agak nengah ya, dia nengah gini ya. Oke, aman. Seperti itu. Nah, apakah sudah cukup? Ya ini kita harus ngananin ini. Nah, kira-kira kalau kita pengen elemen-elemen ini tuh nganan semua, jadi ini mana sih? Ini itu nganan semua dia sejajar seperti ini ya, dia sejajar di sini. Kira-kira kalau kita lihat di HTML kita, nih dia kan ada 3 elemen, ada logo, ada nav, ada div account ini. Kira-kira mana yang harus di styling dan di styling apa? Coba, ada yang bisa jawab? Kalau mau diulang pertanyaannya boleh. Silakan, ada yang mau jawab. Pertanyaannya tadi apa? Jadi gini, kan kita pengen ini sejajar semua tuh, necklearn, home, course-nya sejajar semua. Nah, di sini kan kita sudah buat, cuman dia nggak sejajar. Kalau dari codingan kita, nah ini kan kita ada div ya,
Terus ada nav ya, navigasi isinya yang tadi. Ada home, course, terus ada account. Account ini isinya yang sebelah kanan paling kanan sendiri itu. Ada button, ada icon-icon. Kira-kira dari codingan ini mana yang harus di styling dan di styling dengan style apa? Ayo. Apa masih kurang jelas pertanyaannya? Katanya jawab. Flex di bagian header katanya. Oke, loh katanya siapa itu? Iqmal, kata Iqmal. Iqmal, mana Iqmal? Iqmal, flash di bagian header, mantap. Loh itu header tag, nah guna display flash mungkin mas. Wisesa, oh banyak yang jawab ya ternyata. Oh nggak baca chat aku, sorry. Oke, mantap. Kita akan coba saran dari netizen ya. Kita tambahin headernya di sini. Main flex. Kita coba aja. Display flex. Boom. Oke, mantap ya. Nah, aku pengen benar-benar pasti tengah, berarti secara vertikalnya aku tambahkan align item center, justify kontennya space between supaya dia mojok-mojok tuh. Nah, kayak gini ya, udah mojok-mojok ya. Kalau kita lihat di sini di bagian sini sini ya. Nah, ini sesuai ya. Jadi checkpointnya sama tuh. Nah, ya. Aman ya sampai sini aman. Ini warnanya kayaknya salah deh aku. Bentar, aku pakai warna yang ini aja dulu ya. Ini aku rubah di sini. Ini terlalu terang nih. Coba Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kalau sudah kita coba styling dari sini ya, dari kanan ini ya. Dari kiri. Necklernya kita styling. Kalau kita lihat di sini ada HTML-nya itu dia masuk ke logo ya, logo terus heading 1. Nah, ini kalau kita lihat masuk ke logo, panggil class-nya ya dengan cara titik seperti ini, logo heading 1. Nah, kita atur-atur dulu mungkin dari font size-nya dulu ya, yang gampang-gampang dulu aja. Kita lihat di sini dia font size-nya itu berapa? Typography 28 ya. Terus bold. Jadi kita atur font size 28 pixel, font weight-nya bold seperti ini. Kita lihat. Ini coba kita, ini nggak kelihatan ya. Untuk sementara aku kasih color-nya white dulu ya. Supaya teman-teman bisa ngelihat perbedaannya. Ini sekarang aku coba matikan dulu. Semuanya ini. Aku nyalakan lagi. Nah, kelihatan bedanya ya. Kalau gini dia agak gede. Terus kalau aku nyalakan font size-nya 28, font weight-nya bold, dia agak kecil gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus atur styling-stylingnya ya sesuai dengan ininya. Nah, kalau sudah gini gimana? Ini ya, kalau kita lihat dia itu pakai linear gradient ya, atau istilahnya itu gradient ya. Jadi warnanya itu pakai gradient. Nah, cara ngaturnya gimana? Aku hapus dulu. Cara ngaturnya kita bisa search linear gradient CSS text. Ada CSS gradient, kita lihat di sini. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan yang namanya background WebKit linear gradient ini. Sama WebKitnya juga ini. Kita coba kopas aja. Nah, di sini kita coba pastein dulu. Ini sementara aja ya. Ini ada keterangan also define the standard property background clip for compatibility. Kita tambahkan aja background clip di sini. Background clip next. Itu ya. Nah, background clip should be list after WebKit background clip. Jadi kita taruh bawah sini. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, jadinya kayak gini. Ini sebenarnya udah benar. Sudah gradient gitu maksudnya. Tapi dia nggak sesuai warnanya. Nah, caranya gimana? Kalau kita lihat di sini,
Itu di sini sebenarnya kita bisa copy aja. Kita bisa klik. Nah, ini ya. Dia ada kode-kode hex-nya gitu ya. Coba kita cari linear gradient generator text. Text gradient. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, kita coba atur ini. Nah, ini karena ini tadi aku udah nyoba ya, pakai website ini juga, pakai generatornya ya, biar cepet. Nah, ini sebenarnya udah sesuai ya. Kita tinggal tambahkan ini aja lah. Linear gradient di sini website linear gradient. Ini kita coba copy, taruh sini. Kita coba dulu ya guys ya. Nah, gitu ya. Ini kalau kita lihat kebalik ya kayaknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu yang kuningnya yang di bawah. Berarti ini kita bisa atur aja deck-nya ini. Coba right, left. Nah, gini ya. Setidaknya mirip dikit, nah nggak masalah gradiennya, oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini fontnya beda tuh, ya, fontnya beda. Nah, supaya nyamain gimana ya? Ini kalau kita lihat di sini, dia itu ternyata pakainya fontnya itu mana? Bentar. Fontnya itu B Vietnam Pro ini ya, kelihatan ya guys ya. Fontnya itu tipografinya B Vietnam Pro. Jadi kita bisa gunakan Google Font ya. B Vietnam Pro, kita cari di sini B Vietnam Pro. Nah, ini kalau nggak salah sudah aku tambahkan guys. Nah, ini ya udah aku tambahkan. Jadi kalau mulai dari awal ya ini teman-teman get font aja, klik seperti ini. Lalu bisa get embed code. Nah, di sini biasanya itu aku atur biasanya sih. Ini nggak wajib, nggak masalah sini. Biasanya aku atur. Jadi aku pilih yang sesuai yang ada di Figma. Di Figma itu kalau kita lihat dari semua teks-teks ini ya, itu dia butuhnya cuma reguler yang 400, semi bold 600 sama bold 700. Butuhnya cuma itu doang. Jadi aku nggak select semuanya gitu ya. Ini kita tinggal copy aja guys. Copy, kita paste di head of your HTML ya, embed code in the head. Jadi kita akses si head kita di sini. Terserah kita mau taruh di mana. Misalkan kita taruh di sini. Kita paste seperti ini. Kita kasih keterangan. Biasanya kalau untuk kolaborasi tim supaya kita ngerti ya, kita pakainya font apa. Biar lebih mudah aja. Kita downloadnya dari Google Font. Pakainya si Vietnam Pro. Seperti itu. Kita bisa kasih komen. My own style. CSS. Misalkan seperti ini. Kita save. Jangan lupa kita pakai. Nah, pakainya di mana? Karena semuanya pakai Vietnam Pro juga ya. Aku pakai di General CSS aja nggak masalah. Nah, cara makainya gimana? Kalau kita lihat di sini itu ada panduannya ya. Font family bla 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 bla. Ini kita kopas aja nggak masalah. Ctrl V. Nah, parameter kedua ya, nilai kedua ya, value kedua itu dia adalah fallback-nya. Maksudnya itu kalau semisal ternyata web browser kita atau file si font family-nya si Google ini bermasalah mungkin ya, atau kita mungkin tipu, itu akan terimplementasi font yang kedua ini gitu. Jadi ini diperlukan ya, diperlukan. Sebenarnya nggak wajib, nggak masalah, satu gini nggak masalah sih. Tapi ya untuk best practice-nya biasanya seperti itu. Kita akan sediakan fallback-nya ya. Dan fallback-nya bisa banyak ya. Misalkan ini mau download Google Font-nya ternyata ada 2 font gitu kan. Vietnam Pro sama Quicksand umpamanya. Kita bisa pakai Quicksand gitu. Kalau kita harus download dulu ya Google Font-nya. Kalau kita belum download ya nggak bisa. Jadi kita cukup seperti ini atau tambah-tambahkan yang lain nggak masalah. Seperti ini. Itu kita pakai yang satu aja nggak masalah. Serif seperti ini. Cukup. Kita lihat. Nah, beda ya. Ini kalau aku komen tuh. Kalau aku nyalakan tuh beda ya. Berarti dia berhasil tuh untuk install sih, nambahkan sih link
Google Font-nya itu tadi. Gimana, aman sampai sini? Aman ya, Iqmal? Oke, lanjut. Ini ya styling elemen logo. Oke, seperti itu. Kita lihat di sini udah aman. Nah, selanjutnya kita akan styling si navigation kita tuh. Kalau kita lihat di sini kan dia sejajar semua tuh ya. Dan kalau kita lihat di sini dia itu ada titik-titiknya sebenarnya, ada palettes-nya ya. Terus dia itu default-nya itu dia ungu, ya, ada garis bawahnya. Nah, ini akan kita atur aja. Jadi caranya kita bisa panggil di sini. Bagian navigation-nya ya. Ini kan mudah, kita tutup aja bagian navigation ini. Kita akan styling di UL-nya. UL-nya kita akan buat ini dulu deh. Apa namanya, display flex. Bentar. Kita panggil, masuk dulu dari mana tadi? Dari header ya. Nav UL. Sebenarnya nav langsung aja nggak masalah ya, karena navigasi biasanya ada satu doang. Nav UL gini. Kita atur misalkan displaynya flex. Kita save, kita lihat dulu. Nah, itu ya, aman ya. Dia sudah nyamping. Tapi di sini terlalu dekat dan ada balance-nya. Balance-nya itu dari list-nya ya, guys. Jadi kita harus hilangkan dulu. Panggil. Kita hilangkan list style tab-nya none. Hilang tuh. Oke? Kalau ketinggalan gimana, Bang? Ketinggalan, Bang. Ya udah, lihat ini aja. Ini nih. Mana. Nah, ini nih. Nah, itu ya. Tuh, ada di situ. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ternyata itu jaraknya per listnya ini itu 40, guys. Tuh, 40 ya. Maka kita bisa atur gap-nya karena sudah pakai flex ya, bisa kita atur gap. Itu enaknya pakai flex ya. Ini di UL-nya karena per listnya ya, kita perlu atur pakai gap-nya 40 pixel. Seperti ini. Kita lihat. Tuh. Aman. Oke ya. Ini aku ngatur gimana ya? Oh, di UL-nya juga bisa sih. List style tab-nya ya. Nah, lalu mana lagi nih? Kita coba ilangin garis bawahnya ini. Nah, berarti itu di anchor-nya yang dia buat garis bawah sama warnanya itu. Jadi di sininya kita panggil anchor-nya, text decoration-nya kita ilangin. Tuh, hilang ya. Lalu color-nya kita sesuaikan sama si ini. Kalau kita lihat di sini warnanya itu ini. Kita atur dulu si color-nya pakai X-nya. Lalu kita atur font size-nya sekalian ya. Font size-nya 20 pixel. Font weight-nya dia semi bold. Semi bold itu berapa? Kalau kita lihat font semi bold ISS dia itu semi bold itu 600 ya. Jadi kita bisa atur aja di sini 600. Enggak pakai satuan ya kalau font weight-nya. Sudah? Kita lihat. Tuh. Kita lihat desainnya. Tuh ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan guys, ini itu ada list ya yang dia itu beda sendiri warnanya dan dia ada garis bawahnya. Ini maksudnya apa sih? Biasanya kalau di desain Figma seperti ini ya, mungkin kita kolaborasi sama UX designer seperti itu. Nah, itu biasanya ketika di hover itu seperti ini gitu. Ketika mouse kita itu diarahkan di home itu akan warnanya putih bergaris bawah. Terus kalau kita lepas warnanya seperti ini. Seperti itu ya. Terus kita hover ke course warnanya juga seperti ini dan bergaris bawah seperti itu. Nah, itu nanti kita akan bisa gunakan yang namanya pseudo element. Jadi kita kopas aja yang ini, nggak masalah. Jadi ketika anchor-nya itu di hover, ketika di hover seperti ini, color-nya akan putih. Seperti ini guys. Kalau kita hover, tuh putih ya. Di putih.
Tapi kita pengen ada garis bawahnya tuh. Ada garis bawahnya tuh. Ya udah, kita tambahkan aja teks dekorasinya underline. Tuh. Loh, tapi dia ada jaraknya tuh. Kalau kita lihat tuh ada jaraknya. Kalau kita lihat di sini mungkin kita bisa atur jaraknya itu. Ini kan sekitar 4,5 ya. Kita bisa atur 6 atau 8 nggak masalah. Nah, cara atur jarak teks decoration underline gimana guys? Ada yang tahu nggak? Ayo. Yang tahu nanti dapat ini. Di absenin namanya disebut. Oke. Ada yang tahu? Jadi cara bikin underline-nya ini ketika cover ini tuh ada jaraknya. Gitu. Sama kayak desainnya ini. Tahu nggak? Nyerah? Oke, kita coba cari ya. Kita coba cari text decoration offset. Nah, kita lihat di MDN ya. Nah, ini ada offset. Offsetnya 8 pixel. Nah, kayak gini. Jadi ada text underline namanya text underline offset. Ini kita bisa atur misalkan 8 pixel. Seperti ini. Kalau kita lihat. Tuh, mantap ya. Ada yang jawab nggak sih? Nggak ada yang jawab. Ya udah deh. Tuh, mantap ya. Oke, sementara checkpointnya kayak gini dulu. Oke. Tuh. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan agak kasar tuh ya. Masa di swap kayak gini gitu kan. Nah, kita bisa coba dimulusin supaya halus dan lembut. Jadi di sini itu kita kasih transition all 0,3 mungkin second is in out. Kita lihat di sini. Tuh, halus ya. Set. Set. Nah, kalau kita lihat yang bawah itu juga kasar nggak sih? Maksudnya underline-nya itu kayak tep gitu, nggak ngikut kayak yang. Nah, kalau yang kita fokus di teksnya ya, kalau kita over, set. Kalau kita lepas, seret. Tapi underline-nya nggak begitu, underline-nya kasar, tep gitu coba ya. Tep tuh. Nggak? Kalian nggak kan? Nah, gimana caranya supaya underline-nya juga ikut halus seperti ini? Nah, gimana cara? Ada yang tahu nggak? Dikasih apa kira-kira supaya halus juga di sini? Ada yang bisa jawab? Sambil nunggu ada yang jawab, aku minum dulu ya. Gak kering soalnya. Nah, kira-kira dikasih apa? Coba. Ayo Gus Esa. Alhamdulillah. Kira-kira dikasih apa guys? Transition. Bedil katanya transition. Nah, di mananya transition? Ini kan sudah ada tuh, ada transitionnya di anchor-nya. Nah, di mananya? Lebih spesifik bisa? Jangan ragu-ragu. Salah nggak apa-apa. Ya, masa salah nggak boleh? Ya nggak apa-apa, belajar ya. Ayo. Aman? Aman. Nyerah? Apa ya? Biar nggak lama-lama ya. Nah, ini guys, kita bisa taruh yang namanya. Nah, tadi kan kita nonin tuh teks decoration-nya. Ini jangan dinonin. Diadain nggak apa-apa. Jadi biar ada dulu. Nah, tapi kita transparanin. Gitu ceritanya. Ya, kalau kita scroll lagi, sama aja ya. Nggak ada yang beda. Nah, berarti dia harus posisinya tuh tepat kayak yang
ketika di hover gitu. Jadi di sini kita bisa tambahkan teks underline, offsetnya 8 pixel juga. Kalau kita lihat, set. Oh, masih kurang ya. Nah, kira-kira kurang apa? Nah, kita coba kasih transition di hovernya. Transition all 3S is in out. Masih kurang. Bentar, aku agak lupa. Nyontek dulu nggak apa ya? Ketika di hover text underline, text decoration. Text underline over text decoration. Text decoration underline, text underline offset, text decoration color. Oh, ini text decoration color. Sorry. Tadi text decorationnya kan aku nunin sama aja kan. Apa aku transparanin? Bukan transparan ini guys. Jadi kalau kita lihat di sini itu tetap ada underline tapi warna decorationnya itu transparan gitu ya. Dia tetap ada underline seperti ini. Ups. Jadi kita kasih underline di sini. Sekarang kalau kita lihat ada underline-nya. Cuma kalau kita hover sama-sama mulus sebenarnya. Cuma dia berupa warnanya aja. Nah, supaya dia itu nggak kelihatan, itu kita kasih yang namanya text decoration color. Nah, ini kita transparanin. Kalau kita lihat should be listed after decoration color transparent. Oh, ini kita taruh bawah aja kayak gini. Tuh, ya, seret. Oke, mantap ya. Gimana guys? Jadi kita nggak perlu taruh transparan sebenarnya tadi. Taruh transition di sini ya. Di hovernya nggak perlu taruh transition. Nah, ini kita hapus aja. Save. Oke, masih aman ya. Nah, lalu kita coba styling yang sebelah kanan. Yang ini. Styling yang kanan. Kita lihat di sini. Masuk account ya. Ini aku split aja. Gini. Aku styling accountnya. Account. Aku jadiin dia display flex. Supaya dia nyamping semua seperti ini. Lalu aku jadiin justify kontennya space between dan align itemnya center. Oke, nggak terlihat apa-apa ya, masih belum. Lalu aku kasih gapnya berapa? Kita lihat di sini. Gapnya itu antar elemennya 20 ya. Terus kalau ke sini juga 20. Jadi kita kasih 20 pixel dan kita jangan lupa kasih padding inline. Kalau kita lihat di sini nggak ada padding inline, atas bawah juga nggak ada dia. Nggak masalah, nggak usah kita kasih. Ini aja cukup, save. Kita lihat, nggak ada apa-apa ya. Kita coba styling si buttonnya tuh. Buttonnya itu kalau kita lihat di sini kita panggil dulu, masuk ke div-nya, account, button. Kita lihat di sini kita tutup dulu biar nggak bingung. Nah ini ya, button dashboardnya kita akan styling. Nah, border radius aja deh yang paling gampang dulu. Border radiusnya 50 pixel. Terbawah, jangan lupa. Lalu kita tambahkan background image-nya ya. Nah, untuk membuat background gradation gini gimana? Kalau kita lihat di sini, itu ada yang namanya, nah ini. Ya ini, background RGB bla bla bla, ini kita copy aja. Paste, save, kita lihat. Tuh, jadi ya. Cuma tinggal kita kasih padding aja. Paddingnya berapa? Kita lihat di sini, kita klik dulu. Nah, atas bawah 12, kanan kiri 24. Oke. Kita kasih di paddingnya. Ups. Kita kasih di sini. Padding inline 24 pixel. Padding topnya 12 pixel. Padding bottomnya 12 pixel.
seperti ini guys. Benar nggak? Oh iya benar. Oke, seperti ini ya. Sekarang teksnya itu dia warna putih, ukurannya 16, font weight-nya semi bold. Kita bisa atur di sini. Di color-nya white ya, pakai X aja. Ups. Ini terus font size-nya berapa tadi? 16 pixel. Terus font weight-nya semi bold itu berarti 600 ya dia tadi. Terus kalau kita cek, tuh sama ya. Sama enggak? Nah, kalian ada yang enggak? Ada yang beda enggak dari ini? Kira-kira apa yang beda dari buttonnya ini? Ada yang tahu? Silakan. Siapa aja ini? Ini tak panggilin aja. Ada Kak Liviana, ayo. Ada yang tahu? Kak Liviana? Kenapa? Kira-kira apa yang beda nih dari button ini sama ini? Button ini sama ini, ada yang beda nggak? Warna ungunya agak kurang. Oh iya ya. Betul betul betul. Warna ungunya agak kurang. Tapi kalau kita amatin ini udah inilah. Selain warna backgroundnya apa? Ada yang jawab lagi tadi. Border. Waduh, Kak Vian Dian. Mantap ya, border ada yang jeli itu ya, border ya. Jadi kalau kita perhatikan ini tuh nggak ada bordernya guys. Tuh. Tapi kalau ini tuh dia ada bordernya. By default button tuh punya border ya. Kita harus nonin atau kita harus hilangin si bordernya ini. Seperti ini. Oke, aman 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 aman. Oke. Lanjut ya. Terima kasih Kak Vian Dian ya atas jawabannya. Oke, lanjut. Lanjut aja, nggak usah terlalu mirip, nggak apa-apa ya. Ini birunya agak luas sih dia. Tinggal mainin persentasenya aja sih. Oke. Nah, lalu kita akan coba atur styling yang ini ya. Nah, ini kalau kita amatin, dia itu gapnya 20. Jadi aku coba display flex aja nggak apa-apa. Biar cepet ya. Jadi di bagian icons, kalau kita lihat di iconsnya itu, aku display flex, aku tengahin langsung ya guys. Item center, justify kontennya, space between, lalu gapnya berapa tadi? 20 pixel. Kita lihat. Tuh ya, aman. Font size-nya deh, aku pastiin deh supaya dia benar-benar 24 ya. Jadi di image-nya, aku akses dulu di icon. Icons, IMG. Aku atur width-nya 24 pixel seperti ini. Nah, tuh. Dia agak gede tuh ya. Kalau kita matiin, tuh. Ya kan? Tuh. Ya. Oke. Icon image. Oke, sip. Nah, avatarnya ini gimana? Ya ukurannya berapa tuh? Kalau kita lihat di sini, dia ukurannya 50 kali 50 ya. Kita coba atur aja nggak masalah. Nah, kalau kita lihat guys, ini itu kan elemen account ini kan, div account ini dia punya 3 elemen. 3 chat button, div icon, sama image. Nah, aku mau nge-styling image-nya itu ukurannya 50 pixel kan gitu kan. 50 kali 50. Nah, di sini kan aku ngakses di icons-nya ya, di icons image-nya yang ini ya. Image yang ini aku styling gitu kan. Nah, caranya aku styling di sini gimana? Karena kalau aku panggil misalkan account seperti ini, aku panggil image langsung seperti ini, karena chatnya langsung kan, aku atur width-nya 50 pixel, yang terjadi adalah ikut besar icons-nya ini. Karena dia akan mendeteksi image yang ada di dalamnya semuanya juga ini, parent-parentnya juga. Selain pakai crash, pakai ID, kira-kira hanya dengan sintaks seperti ini aja, caranya supaya image yang ini aja yang 50 pixel yang menerapkan styling ini pakai apa? Ada yang tahu? Maksudnya? Jadi seperti ini loh. Ini kan aku atur image-nya itu 50 pixel.
Iya. Kalau nggak aku atur seperti ini kan. Nah, masalahnya image ini tuh kita nggak tahu, nggak benar-benar 50 pixel mungkin gitu kan. Nah, makanya kita coba atur seperti ini. Ini kan 50 kali 50. Makanya gini aku mau atur karena ini aku masuk ke div iconnya ini kan. Di child yang ketiga itu kan image-nya si profile ini tuh. Nah, maka aku akses dong icon, image gitu kan. Masalahnya kalau aku terapin ini, image yang ada di dalam icons ini itu ngikut-ngikut. Padahal di sini aku udah terapin tuh width-nya 24 pixel. Nah, dengan cara seperti ini aku nggak mau ngerubah-ngerubah tuh. Aku nggak mau ngasih class lagi di image-nya ini. Tapi dia tetap bisa ngeimplementasiin sih width-nya ini 50 pixel gimana. Kalau kayak gini kan ngikut icons-nya. Gitu. Gimana caranya? Pakai ALT profil katanya. ALT profile mana? Bentar. Kata Fahriza. Bentar. Pakai ALT profile. ALT profile di mananya? Nih bentar, tak tunjukin kodenganku ya. Nih. Di mananya? Bang ALT profile. Pakai ALT profile. Oh, maksudnya manggilnya pakai ALT profile gitu. Ini gimana maksudnya? Mana? TTIMG ALT Dina L. Alandrian Surya Tantra IMG Last Chat. Ini caranya ini bener semua guys. Cara yang kalian ini ya itu benar. Memang seperti itu ya. Tapi aku pengen ini aku manggil account lalu ada image. Aku pengennya itu hanya seperti ini aja strukturnya ya. Tapi dia bisa terimplementasi tanpa menambahkan nambahkan kelas baru. Misalkan kayak Kak Dina, thank you atas jawabannya, atas sarannya ya. Itu kan berarti kan kita nambahkan kelas dulu kan di sini. Lalu EMG, ALT seperti ini kan. Nah, itu nggak mau, aku nggak mau. Jadi yang udah aku tulis ini aku nggak mau hapus, aku nggak mau hapus lah intinya ya. Aku nggak mau rubah dengan kelas lain. Gimana caranya kira-kira? Ayo. Kak Alandrian image last child. Ini kita coba deh. Kita coba ya. Yang aku matikan aja nggak masalah. Aku panggil account image last child seperti ini. Aku coba width-nya 50 pixel. Kita coba. Oke. Apa lagi nih ya? Last child. Image last child. Last child. Harusnya kan yang 36 ya. Malah dia yang terimplementasi. Oke. Oke, kembali ke topik tadi ya. Ini aku komen aja nggak masalah. Gimana cara? Ada yang udah nemu nggak? Dikasih grade mungkin Mas. Grade. Loh, kalau ngasih grade kan di mananya dikasih grade? Gini guys. Ini sebenarnya cara ini itu menurut aku dan menurut pengalaman teman-teman juga jarang dipakai ya, jarang dipakai di dalam HTML-nya aja. Oke, Muhammad Fahriza. Oke, gini ya, coba aku lanjutin ya, guys. Thank you yang udah jawab. Ini tuh cara yang mungkin kalian juga pernah pakai gitu kan. Tapi kebanyakan teman-temanku jarang pakai sih, ya katanya gitu sih. Dan aku sendiri aja baru nyadar tadi sih, ada aku coba-coba gitu. Nah, itu ada yang namanya adjacent sibling selector. Nah, ini yang teman-teman lulusan di coding pasti ngerti. Ada yang istilahnya itu next sibling, guys. Tuh. Ya, jadi misalkan image plus P, ya img plus P, paragraph that come immediately after any image. Ya, jadi next sibling kombinator itu dia ini dia bakalan match
kalau dia itu children-nya sesama parent ya, dan elemen pertama yang dia temukan, ya, first element, ya. Kayak. Jadi kalau kita coba pakai tanda plus tadi next sibling di sini, kita coba, nah, jadi, oke, seperti itu cukup simpel sebenarnya. Tapi ini jarang kita pakai gitu, karena kita dimanjakan dengan kelas seperti itu ya. Ya udah pakai kelas gitu. Tapi nggak ada salahnya juga sih kita coba-coba ini. Dan programmer itu bukan karena terkenal ribetnya, bukan ya. Justru kita gunakan yang versi yang paling cepat gitu. Kalau kita nggak ngerti dan ngertinya pakai kelas ya pakai kelas, nggak masalah sih. Ini buat fun-fun aja ya guys ya. Jadi kalau teman-teman lupa ya silakan dimurojaai lagi ya, silakan direview lagi plus image seperti itu. Oke. Kita lihat di sini aman semua. Kalau kita lihat di sini checkpointnya mana tadi nasinya? Nah ini ya sebenarnya di sini sudah ada jawabannya sih guys. Coba pakai pause. Kita lihat checkpointnya. Nah itu ya. Keseluruhan kodenya. Jadi seperti ini. Oke. Ini keseluruhan kodenya nanti jadinya seperti ini guys. Kita lihat. Ya kurang lebih mirip lah ya. Nggak masalah kalau nggak mirip dikit. Yang penting teman-teman coba aja. Tuh, kayak gitu ya. Jadi hidupnya doang tuh. Ini baru hidupnya doang, baru berapa jam ini? Gitu ya. Oke, yang lain aman? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Terkait hider-hideran ini. Ini kalian nyoba atau cuma ngeliatin guys? Gak apa, nanti ada di nosinya ya. Nanti bisa dipraktekin. Gitu ya. Oke. Kita lanjutin bikin struktur si elemen min-nya. Seperti ini. Kalau kita lihat, ini kita agak ngebut cepat ya. Kita lihat ini ada dua komponen besar ya, kiri sama kanannya. Kita coba buat aja. Kali ini kita akan tutup dulu si headernya karena kita nggak butuhin lagi. Kita taruh di sini elemen main. Nah, di dalam main bawahnya itu ada dua pembagian besar. Aku pengen kasih artikel dan juga aside untuk gambarnya yang kanan ini, oke? Jadi di sini aku tambahkan image dalam aside-nya. Aku bisa langsung pasang aja image-nya seperti ini. Right image. Lalu dalam artikel di sini ada heading ya, aku pakai heading 1 nggak masalah ya. Heading satunya isinya ini. Kita kopas aja. Dan kalau kita perhatikan di sini itu stylenya itu beda ya warnanya ya di tengah-tengahnya. Jadi depth of knowledge dia berbeda warnanya. Jadi aku pasangin si span ya. Span itu kayak div cuma dia versi inline-nya aja gitu. Jadi kita kasih span di sini di depth of knowledge-nya. Kita masukin di span-nya seperti ini. Supaya kita bisa memberikan warna yang berbeda di dalam satu tag gitu ya. Jadi di dalam heading satu ini aku nanti kasih color white. Tapi di depth of knowledge-nya dia gradasi kayak gini gitu. Lalu di bawah heading 1 di sini kalau kita lihat ada paragraf ya. Kita bisa tambahkan paragraf di sini. Kita bisa copy seperti ini. Kita save. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada form ya untuk source. Jadi di sini aku mau kasih form pembagian lagi ya. Form seperti ini. Lalu dalam form ada dua lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu input teksnya itu kan nanti kan di sini. Tapi kalau kita klik search ini kan otomatis dia bisa input juga kan. Nah, jadi bisa kita bayangkan bahwa di dalam satu elemen ini itu ada dua lagi, ada input sama ada label sama input gitu. Jadi di sini aku akan bungkus dengan div dulu, guys, supaya aku bisa membuat si bordernya ini, ya. Lalu baru ada button sejajar dengan divnya. Gitu ya. Jadi di dalam elemen form dia punya dua elemen child. Yang pertama div untuk input wrapper, ini aku namakan input wrapper. Lalu buttonnya untuk tabnya submit ya, submit. Tulisannya export. Nah di dalam divnya ini ada label sama input. Jadi aku tambahkan label. Labelnya di sini aku kasih image. Image-nya aku ngambil dari icon yang udah aku download export tadi ya, icon source. Lalu di sejajar dengan label ada
inputan di sini ya. Aku tambahkan input text, tambahkan placeholder-nya yang ini. Kita copy aja seperti ini. Kalau kita lihat, nah jadinya seperti ini ya guys. Tidak jelas sama sekali. Nah ini kita bisa atur-atur dulu. Mungkin kita bisa atur gambarnya dulu ya supaya nggak terlalu mengganggu. Kita atur gambarnya sesuai dengan ukurannya ini 400 kali 400. Aku download yang versi 1 aja deh, nggak masalah. Ntar ini aku ulangi aja. Aku download yang versi 1 kali. Aku export. Ini aku drag and drop aja di bagian image ini. Right image ini aku delete guys. Ini aku tambahkan right image. Oke, seperti ini guys. Kita lihat. Tuh ya, agak kecilan nggak masalah. Nah, ini ada teksnya guys. Cuma nggak kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita fokus di layoutnya dulu aja deh. Kanan kirinya berapa? Kalau kita lihat di sini dia sejajar ya, sama ya. Pasti sama tuh. Tuh margin inline-nya 100. Kalau ke sini dia juga 100 pastinya. Tuh ya 100. Tapi ke bawahnya dia ada 50 dan ke atasnya ada 100 juga. Jadi kita bisa atur main kita ini. Kita tutup dulu supaya nggak bingung. Main-nya ini kita atur dulu guys. Jadi di main-nya ini kita atur dulu. Begini ya. Kita atur main-nya di sini. Punya margin inline 100 pixel. Margin topnya berapa guys? 100 pixel. Margin bottom 50 pixel. Save. Oke, sudah di tengah-tengah sini ya. Cuma dia ada jaraknya gitu. Marginnya bottomnya aku hilangin. Nah, aku hilangin aja nggak masalah. Oke, seperti ini. Nah, kita pengen dia itu ke kanan semua tuh ya. Dia agak ke kanan semua. Ini teksnya aku putihin dulu aja biar nggak bingung kalian. Jadi aku masuk main artikel heading 1 ya kalau nggak salah. Ya heading 1. Ini aku colornya aku whitein guys supaya kalian nggak terbingung-bingung. Nah seperti ini ya. Lalu paragrafnya juga aku putihin deh supaya nggak bingung. Main artikel masuk ke paragraf. Seperti ini. Nah, aku pengen dia sejajar ya gambarnya ini. Kalau kita lihat kan dia sejajar tuh. Nah, kita pengen display flexing sih mainnya. Mainnya ini aku harus display flex. Nah, seperti ini. Lalu aku bisa atur justify kontennya space between. Nah, kalau kita lihat di sini mepet ya kanan kirinya space between. Oke. Lalu kita coba atur ini ya deh, headingnya deh. Headingnya itu 64 ya ukurannya, bold. Kita bisa atur aja di sini headingnya. Font size-nya 64. Lalu untuk font weight-nya bold. Bold itu berapa guys bold? Font weight bold 700 ya. 700 seperti ini. Kita lihat mana sih? Nah, ini ya, gini ya. Oke. Nah, lalu depth of knowledge-nya itu sama kayak ini tuh. Kita bisa kopas aja. Jadi di span-nya kita panggil dulu di sini. Span-nya. Nah, karena span-nya cuma satu doang ya. Aku panggil span langsung nggak masalah sih, tapi nggak apa-apa biar aman. Aku ngikutin ini aja deh. Kayak span. Terus di sini pakai yang si heading 1 yang ini. Yang ini kita kopas aja warnanya guys. Kita kopas ya. Kita kopas gini. Nah,
Kita coba. Iya ini kan bener kan? Heading 1 ini kita coba ya guys. Ke bawah. Sini ya span ini. Kita coba atur warnanya kayak gini. Kita lihat tuh ya. Ya walaupun nggak mirip-mirip banget ya. Di sini kan persenannya dia kayak gini tuh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya ya. Nah, ini left ini apa ini aku? Sama sih. Sama. Oke, kayak gitu. Nah, sudah. Lalu di sini di bawahnya ada paragraf yang dia itu font size-nya itu 20 reguler ya. Jadi kita coba 20 pixel di paragrafnya ini. Font size-nya 20 pixel. Lalu color-nya dia agak redup ya, pakai color ini. Kita coba seperti ini. Kita lihat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dia itu ukurannya si lebarnya itu cuma 96 aja. Jadi kita bisa atur di sini width-nya 96 pixel. Woi, salah lihat kah? Sorry, 556. 96 mah tingginya. 556. Kayak gini. Kita coba lihat. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, ini kita bisa atur juga sih ini lebarnya. Lebarnya itu dia 665 ya. Kita coba atur artikelnya. Jadi kita naik di mainnya sini. Artikelnya itu lebarnya 665. Nah, itu ya. Jadi biar samaan kayak yang ini. Anytime anywhere-nya di bawah. Tuh, anytime anywhere. Jadi sama. Oke. Nah, lalu ini ada jaraknya tuh. Jadi jarak ke paragrafnya ini 20. Ya, jadi kita bisa atur di paragrafnya boleh. Paragrafnya aja nggak apa-apa. Ini kita bisa atur margin topnya 20 pixel. Seperti ini. Nah, itu ya agak ke bawah dia. Lihat ini kok agak kecil gitu enggak sih? Sama sih. Oke. Nah, lalu ke bawahnya ini berapa? Kalau kita lihat dia 70. Kita dorong aja pakai margin bottom 70 pixel. Kita lihat. Nah, dia agak ke bawah tuh ya. Nah, sekarang kita fokus di sini. Ini formnya aku display flexing dulu ya. Supaya si bottomnya itu dia ke kanan. Jadi ini aku bisa tutup yang terlalu panjang. Nah, kayak gini. Supaya nggak bingung guys. Di sini aku panggil formnya dulu. Aku display flexing. Kayak gini. Nah, lalu justify-nya space between. Line itemnya aku centerin supaya dia pasti benar-benar nengah ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu di div input wrapper-nya ini itu aku tambahkan ketinggian ya sama lebarnya. Jadi aku panggil aja class-nya langsung input wrapper seperti ini. Aku panggil width-nya berapa guys? Kita lihat dulu di Figma-nya. Kita klik lagi. Nah, ini ya. Width-nya 380 kali 60. Kita coba. Width-nya 380 pixel. Width-nya 60 pixel. Kita kasih paddingnya sekalian guys. Padding inline-nya ini ya 20 pixel ya. Padding left 20 pixel, ke atas bawahnya 18. Aku kasih padding left aja nggak masalah. Berapa tadi? 20 pixel. Padding top 18 pixel, bottom 18 pixel. Seperti ini. Oke. Nah, mana sih? Gini ya. Nah, ini nggak kelihatan guys. Karena nggak ada bordernya. Kita coba kasih border dulu aja deh. Jadi di input
wrappernya ini kita tambahkan border, guys. Ada border 1 pixel solid warnanya. Kita lihat di sini warnanya itu kayak biru-biru gitu ya. Ini kita kopas aja, kasih pagar, save. Nah, border radiusnya kita atur. Border radiusnya berapa guys? Kalau kita lihat di sini 100 ya dia. 100 pixel. Kita taruh bawah seperti ini. Kita lihat. Nah, itu ya, kelihatan ya. Nah, di sini itu sebenarnya antara label dengan si input itu dia hasilnya itu dia ke bawah karena dia itu kayak mirip tag A sama tag image gitu ya. Kita harus kasih BR dulu gini, guys. Kasih BR gini. Nah, baru kita display flexing si input wrappernya ini, guys, supaya dia benar-benar nengah. Jadi kita flexing, lalu align itemnya boleh disenterin seperti ini. Lalu kita bisa kasih gapnya. Kalau kita lihat di Figma-nya, jaraknya itu sekitar 11, 8 ya, 8. Kita bisa atur 8, coba 8 pixel, maybe. Kita lihat. Tuh ya. Kayak aman ya. Nah, ini kita bisa, nggak usah diatur nggak apa-apa. Tuh biar kayak gitu. Nah, ini tuh kita bisa atur gambarnya ya, apa namanya, biar transparan. Jadi inputnya itu kita panggil di sini, guys, inputnya. Bentar, ini ada yang ketinggalan. Ini source-nya, for-nya aku kasih source, lalu di inputnya ini aku kasih ID source. Supaya apa? Supaya kalau kita klik ini itu kan bisa ngetik. Tapi kalau ngetik klik yang logo icon source-nya itu juga sama, dia bisa ngedeteksi yang inputan kita ini, gitu. Itu fungsi dari for sama source-nya. Apa namanya, sama ID-nya di inputnya. For di labelnya, ID di inputnya gitu. Harus sama ya. Nah, lalu tadi mau ngapain tuh? Mau nganu input ya. Inputnya, ini kalau kita panggil dulu, input wrapper, input, kita coba background color-nya itu kita transparanin. Nah, itu ya. Lalu kita pengen ketika ada yang ngetik itu color-nya itu white. Dan font size-nya sama kayak yang di sini. Persis kayak gini aja nggak apa-apa. Jadi 20 reguler. Jadi 20 pixel. Nah, kita coba lihat guys di sini kalau ada yang ngetik. Nah, itu ya segitu. Nah, itu bordernya kita bisa hilangin. Jadi bordernya kita nonin. Nah, hilang kan? Dan ini untuk width-nya kita bisa 100%. Nah, tuh. Biar dia sampai penuh gitu. Ini nggak apa-apa overflow nggak kelihatan. Ya tapi jelek ya. Kita atur padding inline-nya aja deh. Tadi kita ganti di sini. Kita bisa ganti paddingnya, jangan padding left aja tapi padding inline seperti ini. Nah itu ya aman ya. Nah ini teksnya gimana? Teks inputnya ini itu kita bisa pakai di sini. Kita panggil dulu input wrapper-nya. Input kita pakai yang placeholder-nya. Color-nya itu putih seperti ini. Kita lihat tuh ya sama ya. Oke, aman. Yang ini aman. Ya, aman ya. Sekarang ke yang button ini. Button ini itu kalau kita lihat sama kayak yang dashboard ini ya. Kita tinggal kopas aja. Jadi sini aku panggil dulu. Masuk form dulu nggak masalah. Lalu ke buttonnya. Nah, di sini aku tinggal kopas yang buttonnya sih yang di dashboard. Nah ini ya di account. Ini aku tinggal kopas aja. Border radius. Segini aja nggak masalah. Ini aku nunkan dulu bordernya. Nun, terus aku kopas ini. Nah, kalau kita lihat. Itu ya, kita tinggal atur paddingnya aja guys. Jadi padding inline-nya itu. Kita lihat di sini.
61. Wah, gede banget. Kita atur ini aja deh. Atas bawahnya aja ya, padding atas bawahnya itu 17. Kita atur 18 aja. Ini kita atur bottomnya juga, padding bottomnya. Kita save. Lalu kita atur width sama height-nya. Biar sama. Nah, width-nya itu, lebarnya itu 200, tingginya 60. Di lebarnya 200 pixel, tingginya 60 pixel. Seperti ini. Kita lihat. Nah, text color-nya berapa? Kita lihat di sini. Color-nya itu, apa nama teksnya itu. Text color-nya ya putih ya. Maksudnya font size-nya. Font size-nya itu 20 semi bold. Kita bisa atur di form button-nya ini. Font size-nya 20 pixel. Font weight-nya semi bold itu 600. Kita lihat. Color-nya belum kita atur. Color-nya white. Seperti ini. Oke. Oke, aman, aman, aman. Sampai sini aman. Nah, kalau kita perhatikan, gambarnya tuh kurang ke bawah ya. Kalau ini kan, nih, tengah nih. Ini kita kurang ke bawah tuh. Nah, ini kita bisa kasih aja di bagian artikelnya. Sorry, di bagian main-nya. Main-nya itu kan displaynya flex. Nah, aku pengen dia itu ke tengah sendiri tuh. Kan ini kan align itemnya kan nggak aku atur. Sekarang aku coba aku atur deh align itemnya center. Nah, kayak gitu sama ya. Sebenarnya ada cara lain. Bisa teman-teman pakai ini. Bisa teman-teman pakai yang namanya di aside-nya ini. Jadi kita panggil aside-nya ya setelah ini bawah sendiri aja. Ini kita panggil aside. Aside-nya itu ada namanya align self center. Tuh, sama aja. Ya, kayak gitu ya. Kalau align self itu dia berarti ngehorizontalin secara ngevertikalin ya ngurut ngerapiin secara vertikal tapi dia itu di child-nya. Child yang parent-nya itu flex seperti itu. Jadi ada dua cara. Oke, kalau kita lihat di sini udah semua ya. Tinggal image-nya ini bisa diatur width-nya juga sih bebas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman semuanya? Aman-aman. Oke, tes tadi suaraku sempat ini kah? Sempat hilang kah? Kok ada yang ngetes? Enggak, Bang. Lancar dari tadi. Oke, bisa pakai tanda plus bisa. Nah, ini tadi ya, udah kejawab tadi ya. Terima kasih Bang Vicky Badavitro ya, Muhammad Vicky. Oke. Oke, mungkin cukup itu saja untuk codingannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini lengkap semua tuh. Ada checkpointnya yang final point ya. Checkpoint yang final ya, final code. Nah, ini di sini bisa teman-teman copy aja, tapi sesuaikan ya foldernya, penamaannya, cara ekspornya tadi ya. Aku nggak contohin di sini soalnya. Cara ekspornya nanti teman-teman bisa klik aja terus ekspor gitu ya. Oke. Untuk Google Font juga aku belum cantumin di sini, teman-teman bisa explore aja ya. Bisa copy yang ada di sini atau di sini juga sudah disediakan sih. Jadi di bagian sini. Nah, ini ya, menambahkan Google Font. Jadi teman-teman tinggal kopas, tinggal ini aja. Oke, seperti itu. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator ya, Mas Putra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara, Mas Muhammad Farhan Rosidi, atas materinya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kami para sobat teman coding semuanya. Dan dengan berakhirnya sesi materi ini, sesuai urutan kegiatan pada malam hari ini, akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya, silahkan raise hand ya. Akan lebih bagus kalau bisa on cam, begitu. Baik, bagi yang mau bertanya, dipersilahkan.
Ya, tanya ya. Nah, itu ada yang bertanya itu. Itu inline apa, Kak? Kok ada margin inline-nya? Dari Muhammad Fahriza. Oke, Bang Muhammad Fariza ya, terima kasih atas pertanyaannya. Margin line itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini, margin itu kan ada 4 sisi, ya kan? Kalau kita lihat tuh, margin CSS. Nah, ini ya, kelihatan nggak guys? Oke, jadi ada margin margin top, ini ngatur yang atasnya doang. Ada margin bottom, bawahnya doang. Ada right, kanan doang. Ada left, kiri doang. Nah, kalau kita coba di sini, nah, misalkan di sini margin topnya aku komen tuh. Nggak bisa aku komen. Aku nolin deh. Misalnya ini aku nolin. Nah, aku coba running. Tuh, dia kan ke atas tuh ya. Nah, itu margin top doang. Nah, left right itu juga sama. Dia left misalkan aku nolin, yang right aku nolin. Tuh. Kalau yang right aku nolin, yang left maksudnya aku nolin, run. Tuh, dia akan ke kiri gitu ya. Aku ulangi deh. Ini tadi misalkan 10. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan. Misalkan ini aku maunya 100 pixel sama 100 pixel. Kelihatan nggak kalian? Nah, ini ya, ada margin right, margin left 100 pixel sama 100 pixel. Karena left dan right-nya itu sama 100 pixel, kita bisa singkat dengan yang namanya margin inline. Jadi margin inline itu sama aja kayak margin left dan margin right jadi satu. Kalau nilainya sama. Jadi kalau margin right-nya 100, margin left-nya 100, mending pakai margin inline aja biar lebih rapi ya, biar lebih enak aja gitu kan. Ini kalau kita coba, misalkan aku hapus, jadi aku sisakan cuma margin inline doang, harusnya dia sama, nggak berubah. Jadi aku run, tuh sama. Sekarang aku coba tambahkan misalkan 120, kanan kirinya akan sama sisinya, misalkan. Tuh kayak gitu. Jadi nggak hanya satu sisi aja yang dia akan nge-push gitu ya, sebanyak 120 pixel. Jadi itu yang namanya margin inline ya. Dia ngatur margin right dan juga margin left seperti itu. Aman Bang Muhammad Fahriza? Kak Mas Muhammad Fahriza? Paham Kak? Oke. Oke, ada lagi? Oh, ini ada lagi ya, sekalian ya aku baca ya. Muhammad Vicky, Badafitro. Kalau untuk framework itu kayak gimana Mas? Lebih bagus mana dalam dunia developer pakai CSS murni atau pakai framework? Oke, jawab satu-satu ya. Nah, framework itu secara singkatnya aja ya, karena ini aku berusaha buat menjelaskan secara umum aja supaya teman-teman yang lain yang nggak tahu apa itu framework itu juga bisa paham. Gampangnya tuh kayak gini guys. Kalau CSS murni itu benar-benar murni sesuai dengan namanya ya, murni. Dia lebih mendekati sama program gitu kan. Dan kalau misalkan kita pakai framework, ini sebenarnya pernah aku tanyakan ke mentor-mentorku dulu ya. Itu direkomendasikan kalau hanya project kecil yang nggak butuh framework, kita pakai CSS murni, terus kita itu pakai library atau pakai framework, itu ya sekali lagi opsional. Tapi sebisa mungkin kalau memang simple doang, nggak butuh framework, nggak butuh fitur-fitur yang ada di framework, itu pakainya CSS murni itu lebih lebih bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata butuh framework, misalkan di sini aku pengen develop website. Websitenya ternyata pengen mengutamakan SEO, kecepatan, ya aku pakai framework namanya misalkan nih contoh ya, di website itu ada yang namanya Next.js. Seperti ini. Nah, ini salah satu React framework. Contoh misalkan aku pengen ngedevelop aplikasi dari React, ya bisa aku pakai framework yang namanya Expo. Expo itu adalah salah satu framework juga dalam React Native ya untuk membuat suatu aplikasi. Nah, ini
dia menawarkan fitur-fitur lebih gitu. Baik Expo maupun React Native ya, atau Expo maupun Next.js ya, atau framework yang lain kayak Vue ya. Seperti itu akan menawarkan fitur-fitur lebih dalam kita mendevelop sesuatu gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Butuhnya apa? Butuhnya mainan aplikasi pakai React Native boleh, pakai frameworknya pakai Expo boleh, ya silahkan aja. Jadi nggak terpaut, harus pakai ini nggak juga ya. Jadi sesuai kebutuhannya teman-teman, maunya yang mana itu bebas. Tapi kalau untuk belajar, untuk awal-awal kita pakai CSS murni dulu ya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa CSS, lancar HTML, CSS, belajar responsifnya dulu, pakai media query, baru nanti teman-teman bisa mainan yang namanya Tailwind. Ya. Nah, Tailwind ini apa? Ya sama nanti teman-teman nanti explore sendiri ya Tailwind. Loh Kak kok nggak bootstrap? Ya boleh aja sih pakai bootstrap juga nggak masalah. Tapi ini menurut aku ya, menurut apa yang udah aku pelajarin, ini kayak dua cabang gitu loh. Maksudnya kamu bebas sih mau mainan bootstrap dulu boleh, Tailwind dulu juga boleh, nggak masalah. Karena kalau bootstrap itu kan dia base-nya komponen ya, bukan utility class ya. Kalau si Tailwind itu pakai utility class seperti itu. Oke, aman, Bang Vicky, Bada Fitro. Baik, semoga menjawab ya bagi Bang Muhammad Diki. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa bedanya div container dengan wrapper dari Dina L? Oke, div container dengan wrapper itu untuk penamaannya aja sih sebenarnya ya. Misalkan kita bikin kayak gini yang tadi itu. Tadi kan aku kalau nggak salah aku ini ya apa buat wrapper gitu ya. Sebenarnya artinya wrap itu apa sih? Dia membungkus gitu kan. Kontainer juga sama. Dia ya ada kontainer di dalamnya ada child-childnya gitu kan. Itu nggak masalah aja sih. Yang penting kita paham ya apa maksudnya. Oh ini untuk nge-wrap si ini gitu. Jadi penamaan kelas itu sebenarnya ya kalau dibilang bebas ya bebas sebenarnya. Bebas aja kalau kita mau ngisi apapun. Cuman ya ada best practice-nya ya. Misalkan itu fungsinya untuk misalnya kumpulan icon ya bisa kita kasih icons pakai pluralnya, pakai S seperti itu. Bebas aja sih. Ya, yang jelas div itu untuk ya dia nge-wrap sesuatu gitu kan, ngejadiin sesuatu itu misalkan dia butuh kontainer ya kita bisa pakai div kayak gitu kan. Atau pakai semantik HTML-nya kayak tadi. Kita kan di sini belajar pakai header, pakai main, pakai artikel. Ini sama kayak div sebenarnya dari segi penggunaannya ya. Misalkan ini aku kasih div gitu, boleh nggak ya boleh. Asalnya ini aku kasih div gitu ya boleh. Cuma nanti aku kasih class karena aku manggilnya nanti biar nggak keliru, biar nggak sama-sama div gitu kan. Aku kasih class div class container, left container, right container. Nih kalau yang kirim umpamanya aku kasih left container. Kalau yang kanan aku kasih right container itu juga nggak masalah. Gitu ya. Cuma di sini aku pakai si semantik HTML-nya gitu. Ini kalau dikumpulin di project submission yang itu ya bisa ini. Teman-teman tinggal ini aja, kopas aja. Kayak gitu ya, oke? Gimana Kak Dina L? Apakah sudah cukup menjawab atau aku yang salah paham nih sama pertanyaannya? Ini agak agak ini sih soalnya pertanyaannya. Aman kan? Atau ada yang lain yang pengen ditanyain Kak Dina? Oke, Oke, paham. semoga menjawab ya. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misal cukup, Wow. Baik, sepertinya ini tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Baiklah, dengan begitu sesi tanya jawab ditutup dan dilanjutkan dengan sesi penutup ya. Nah, di sesi penutup ini saya akan memberikan informasi ke sobat teman coding semua ya, bahwa teman coding ini adalah sebuah komunitas gitu ya. Jadi kalian bisa bergabung bersama kami gitu ya. Nah, ini ada linknya tuh. Benefit joinnya adalah kalian bakal dapet temen ya yang buat ngobrol, buat bahas codingan dan juga edukasi tambahan begitu.
Jadi jangan lupa join ya guys ya. Dan juga mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih kepada eh, Mas Muhammad Farhan Rosidi atas ilmunya ya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Dan untuk linknya ini nanti akan dikirim ya. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Ini lagi dimintain link absensinya sama Bang Satria.
Sebentar ya teman-teman, ini mungkin untuk link absensinya harus menunggu sekitar 5 menitan lagi ya. Buat Bang Muhammad Farhan, kalau apa sekiranya mau out duluan silahkan. Ini tinggal menunggu link absensi doang. Itu Oh iya iya. Makasih ya teman-teman udah belajar bareng dan makasih teman-teman teman coding atas kesempatannya. Saya pamit dulu ya, guys. Jangan lupa di baca-baca lagi materinya. Kalau bisa diikutin, dipraktekin ya nanti bisa diupload di sosmed, nanti di tag di IG-nya teman coding gitu ya. Mungkin gitu ya, Mas Putra ya. iya Mas. Makasih banyak ya Mas ya sudah mau mengisi webinar ini. Ya, kami dari Iya ya, Mas. teman-teman coding sangat mengapresiasi. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Saya pamit dulu ya. Iya Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat para audiens, sebentar ya teman-teman. Ini lagi dimintain link absensinya ini. Baik para audiens sekalian. Jadi di sini kelihatannya ada sedikit trouble mengenai link absennya. Jadi sebelum keluar, teman-teman tulis aja nama dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi gitu untuk nanti sertifikatnya. Terus setelah itu dipersilakan keluar nggak apa-apa. Ya, di komentar situ tulisnya. Maaf ya menunggu lama ini soalnya. eh nggak apa-apa Kak, di sini aja nanti saya yang ini yang nyalin-nyalin. Oke, yang udah ngasih nama dan nomor WA aktif boleh keluar ya.
Terima kasih teman-teman sudah join rapatnya.